Katakan shalom Ibu Bapak. Shalom. Iya, kita berikan aplaus apresiasi bagi teman-teman properti luar biasa, musik para singer yang membawa kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu pagi ini belajar bersama-sama dengan Anda, dengan kita semua, melanjutkan dari tema tentang debu tanah menjadi segambar dengan Allah. Kalau 2 minggu yang lalu teksnya itu dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 tentang kita sebagai orang percaya yang telah dibenarkan, lahir baru, yang lama sudah berlalu dan hidup kita menjadi manusia baru yang kita hidupi sekarang ini. Nah, pagi ini teksnya adalah kitab Amsal pasal 22 ayat 1, kemudian 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Karena hanya 2 ayat saja, saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan, membaca dari kitab Amsal pasal 22 ayat 1 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dengan membaca bersama-sama. Setelah saya membacakan 2 ayat ini, Bapak Ibu nanti bersama-sama membaca, ya. Saya akan mendahului membaca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya akan baca lebih dahulu. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kekompakannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada 2 minggu yang lalu kita belajar ini ya. Kita ini adalah ciptaan baru. Apanya yang baru? Roh kita. Roh kita baru. Roh kita dibaharui. Saat kita melihat, memperhatikan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, saat Allah mendapati bahwa manusia itu berbuat dosa, maka tidak ada persekutuan antara manusia dengan Allah, karena itu rohnya mati, ya. Tapi dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru, kita dibaharui dan roh kita baru. Dan yang kedua adalah status kita. Status kita apa? Sebagai anak-anak Allah. Minggu kemarin pendeta Yonatan Juweni, Pastor Yonatan Juweni membahas ayat ini. Dan pagi ini yang ketiga tentang karakter, ya. Karakter kita juga dibaharui. Nah, saya akan lebih banyak bicara tentang ini karena 2 minggu yang lalu kita belajar mengapa karakter itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau mengapa karakter itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ada 4 alasan besar, ya, 4 alasan besar yang saya akan sampaikan. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah ketika Anda dan saya punya karakter yang baik, Anda dan saya akan menjadi kebanggaan Tuhan, ya. Anda menjadi kebanggaan Tuhan. Kalau punya identitas menjadi kebanggaan Tuhan, maka tidak sesuatu yang tidak akan pernah Allah berikan ketika kita membutuhkan. Amin. Dan yang kedua, karakter itu adalah kesaksian bagi hidup kita yang paling efektif. Tanpa kita berkhotbah, tanpa kita berkata-kata, tanpa kita berbicara, ketika orang melihat karakter kita baik, itu sudah kesaksian. Makanya dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang 2 tadi kan mengatakan, kamu adalah surat pujian bagi kami. Seakan-akan Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, ini loh bukti bahwa aku bukan hanya berkhotbah, tapi hidupmu, kesaksianmu itu adalah surat terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Dan itu bicara tentang karakter. Dan yang ketiga, dari 4 alasan besar itu, kita akan fokus pada hal ini. Karakter adalah tanda kedewasaan seseorang. Mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Karakter adalah tanda kedewasaan. Mari kita perhatikan bersama-sama baik-baik ayat-ayat ini. Ibrani pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-14. Sebab sekalipun kamu, kita semua orang percaya, ya, ditinjau dari sudut waktu ketika kita mengenal Tuhan, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Tapi kamu masih perlu diajar asas-asas pokok, asas-asas dasar dari pernyataan Allah.
Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan. Mengapa? Belum dewasa. Tapi ayat yang ke-14 memberikan perhatian kepada kita. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa itu bukan soal umur. Dewasa juga bukan soal lamanya menjadi orang Kristen. Dewasa bukan juga soal tahu banyak firman. Mengapa demikian? Ahli-ahli Taurat, kekristenannya, pengetahuannya dengan firman lebih dari kita. Tapi mereka ditegur oleh Yesus, mereka disindir, mereka menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa ahli Taurat, orang Farisi yang banyak tahu firman Tuhan juga nggak dewasa. Dewasa itu juga bukan banyaknya aktivitas pelayanan di gereja. Tidak. Karena semakin Anda dan saya banyak aktivitas di gereja tanpa keseimbangan antara keluarga dan juga pekerjaan, maka menjadi sebuah persoalan yang besar. Kecuali Anda menurut panggilan Tuhan menjadi seorang full time seperti kami, seperti saya. Melayani itu harus, banyak aktivitas itu harus, gitu ya. Makanya kalau saya datang ke tempat Bapak Ibu visitasi bukan karena saya punya banyak waktu, tapi saya rindu Anda untuk setia beribadah kepada Tuhan, ya. Rindu untuk memberi waktu, kesempatan hidup kita, berikan waktu kita kepada Tuhan. Jika dewasa itu bukan soal umur, bukan lamanya menjadi Kristen, bukan tahu banyak firman, dan bukan karena aktivitas pelayanan kita, apa yang dimaksud dewasa dalam Kristus? Dewasa itu sama dengan seberapa banyak dan seberapa dalam karakter Kristus itu menguasai kehidupan kita. Mari kita bertanya sekarang. Seberapa banyak, seberapa besarkah karakter Kristus yang mengubahkan kehidupan kita itu menguasai kehidupan kita? Ada beberapa ciri yang mau saya sampaikan supaya kita betul-betul memahami bahwa karakter itu penting buat kehidupan kita. Karakter itu adalah ukuran kedewasaan seseorang, dan karakter itu harus menguasai kehidupan kita. Karena siapa? Sama seperti Kristus. Karena Tuhan menciptakan kita dari debu tanah dan segambar dengan Allah. Itu bukan hanya roh yang kita dibaharui, status kita dibaharui, tapi karakter kita, sifat ilahi kita yang Kristus nyatakan kepada kita orang percaya. Saat Allah menghembuskan nafas hidup, itu bicara tentang kuasa Tuhan, sifat ilahi yang ada dalam kehidupan manusia, tapi manusia jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa ciri kedewasaan dari seseorang. Yang pertama, orang tersebut ketika menghadapi goncangan, imannya tetap stabil dan tidak mudah goyah. Ibrani pasal 12 ayat 28. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Garis bawahi kalimat yang mengatakan ucapan syukur, ibadah yang berkenan kepadanya menurut cara Tuhan dengan hormat dan takut akan Allah. Ini bentuk ekspresi iman. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menggoncang kita, kita nggak akan pernah tergoncang karena iman kita akan stabil. Karena kita punya pemahaman bahwa ibadah yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu betul-betul menurut Allah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan.
goncang, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, sebetulnya yang menunjukkan jati diri kita apakah kita punya iman yang stabil atau tidak. Bukan saat ada dalam kenyamanan, bukan semua dalam keadaan baik, semuanya teratur, enggak. Tapi ketika Tuhan izinkan mengalami goncangan, apakah ibadah kita, apakah doa kita, apakah ucapan sebentar dalam mulut kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahkan ibadah kita lakukan dengan rasa setia dan hormat kepada Tuhan. Atau sebaliknya, goncangan itu telah membuat iman kita tidak stabil dan mudah goyah. Dan itu menjadi ciri bukan orang yang dewasa di dalam Kristus karakternya. Yang kedua, mari kita belajar. Ciri yang kedua adalah kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan mengendalikan emosi ini menjadi ciri yang paling mendasar seseorang itu dewasa atau tidak. Amsal 16 ayat 32. Perhatikan baik-baik. Orang yang sabar melebihi seorang hero, seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih yang tidak pernah marah? Semua orang pernah marah. Marah berdosa nggak? Tidak. Marah kalau melewati matahari terbenam dan belum ada rekonsiliasi, itu baru berdosa. Efesus pasal 4 ayat 26. Marah nggak berdosa. Jadi ketika Anda memarahi anak kita karena berbuat salah, itu tidak berdosa. Justru ketika kita tahu bahwa anak kita, suami kita, istri kita berbuat salah, kita nggak kasih tahu, kita nggak marahi anak kita, kita juga berdosa. Tapi perasaan marah yang seringkali tidak terkontrol itu menjadi ciri bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak dewasa karena sulit untuk mengendalikan emosi. Apalagi sedih. Sedih itu normal dan tidak ada sesuatu yang berbuat tentang dosa hal ini. Tapi kalau kita larut dalam kesedihan dan kita murung, ya, diputus pacar, masih ada pacar yang lain atau penggantinya, tapi kita murung terus sehingga kita sulit bergaul, sulit di mana-mana, bekerja dan sebagainya, akibatnya yang rugi kita. Apalagi selain sedih adalah benci. Kebencian seringkali menguasai kehidupan seseorang dan hati-hati dengan hal ini. Benci bukan benar-benar cinta loh. Benci itu adalah perusak yang memang seringkali kita nggak sadari dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita menjadi dibenci hater orang atau dibenci orang? Mungkin iya, ya. Tapi saya berharap teman-teman jemaat TBC harus bisa menguasai, mengontrol hal ini supaya kita boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saya punya video. Video ini akan menolong kita supaya kita dapat mengendalikan emosi kita. Perhatikan baik-baik. Lo tuh gimana sih? Masa ngurusin kayak gitu aja nggak bisa? Pusing aja. Mata taruh mana? Lihat-lihat dong kalau jalan. Loh, kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya lo yang minggir. Udah. Kok malah pada ribut di jalan sih? Apa lo lihat-lihat? Udah, ayo jalan. Sih bang, mau nanya arah Jonggol kemana ya? Lah, masa Jonggol aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu nggak mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal lah. Ya gimana nggak masuk akal bang? Kalau abang tahu tinggal tunjukin aja arahnya. Lah, ini mana marah sih? Gimana nggak marah? Situ orangnya nyebelin.
Bang, Jombol tinggal lurus sekitar 10 km lagi. Nanti abang tanya lagi sana. Nah, itu kan simpel, Bang. Kamu tuh kenapa sih? Gak tahu. Emang kenapa? Yuk kita kopi dulu. Boleh. Bang, kopi. Kamu pernah dengar cerita tentang ular yang mati melilit gergaji? Belum. Bego banget tuh ular. Gimana ceritanya? Ada ular yang lagi jalan, nggak sengaja nyenggol gergaji. Karena merasa disakiti, ular itu mematuk gergaji yang malah melukai mulut ular itu. Karena merasa tidak mau kalah, dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melilit gergaji yang pada akhirnya membunuh ular itu. Jadi ular itu mati karena ulahnya sendiri. Kadangkala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan amarah itu. Rasa rasional kita jadi hilang, gara-gara hati kita gelap. Sampai setelah semuanya berlalu, baru kita sadar bahwa yang rugi ya kita sendiri. Kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gimana gak marah? Situ orang yang nyebelin. Jadi, jangan jadi ular itu, bro. Amarah dan pikiran negatif lainnya bagaikan ular yang sedang melilit gergaji itu. Semakin lama kita mengumbarnya, hal itu cuma akan merugikan kita sendiri. Karena tidak akan ada kedamaian dalam hati selama pemikiran negatif itu ada. Iya. Gue salah sih. Oke. Kelihatan bego banget sih gue ya. Kasih ya bro ya. Ingat, tetap semangat dan selalu berprasangka baik terhadap sesama. Siap. Tetap semangat dan tetap berprasangka baik, itu pesan moralnya. Bapak Ibu, yang perlu menjadi pemahaman kita, ketika Anda dan saya marah, seperti kita itu melihat diri kita sedang ular melilit gergaji begitu ya. Dan semakin dililit, maka semakin membunuh ular itu. Kemarahan, kebencian, dan perasaan-perasaan yang seringkali muncul itu membuat kita mata gelap dan kita nggak berpikir rasional. Oh iya, kadang-kala rasional itu penting. Penting. Karena saat kita bisa berpikir rasional, kita bisa tahu bahwa apa yang kita sedang lakukan itu salah, apa yang terjadi itu harus direview ulang, dievaluasi ulang supaya kita bisa memahami. Tapi seringkali persoalan kita adalah kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Mari kita belajar. Yang ketiga, ciri dewasa dari seseorang adalah kemampuan dalam mengontrol lidah. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ternyata lidah
itu menjadi ukuran yang penting untuk kita bisa menguasai seluruh aspek dari organ tubuh kita. Lidah itu kecil, tapi sulit sekali untuk dikuasai. Karena seringkali kita salah dalam ngomong, salah dalam perkataan. Ya. Makanya saya kalau berkhotbah menyampaikan sesuatu selalu ada hal yang memang saya mendapatkan input dari istri saya, karena ada hal-hal yang salah kadang-kala nggak saya sadar ucapkan begitu. Mungkin itu melukai orang, mungkin itu melalui pendengar dan sebagainya, tapi yang jelas kita perlu belajar hati-hati, karena itu belajarlah untuk tidak mengeluh dengan keluhan-keluhan kita. Belajarlah untuk kita tidak mengumpat. Ya, seringkali orang Semarang, orang Jawa itu seringkali hal ini muncul gitu ya. Ada umpatan-umpatan yang kita nggak sadar lakukan. Bahkan yang paling bahaya adalah gosip. Ada seorang petani yang punya binatang ternak yang namanya sapi, lembu. Lembu ini bekerja sekian tahun dan dia bekerja dengan giat untuk petani ini. Sesaat selesai bekerja, petani ini memasukkan sapi ini ke dalam kandangnya, dan ketika sapi ini sedang istirahat, ketemulah dengan seekor anjing. Dan dia bilang kepada anjing, "Jing, saya mencoba untuk hari ini beristirahat. Saya pengen beristirahat 1 hari saja." Dia ngomong begitu dengan anjing. Anjing berjalan keluar, ketemu dengan ayam. Ini hanya cerita ilustrasi ya. Ketemu dengan ayam. Dia ngomong begini anjing ini dengan ayam. "Masa sapi milik Tuhan kita itu, lembu milik Tuhan kita itu tadi ngomong dia nggak mau bekerja lagi untuk Tuhan kita. Padahal beritanya bukan itu. Beritanya adalah 1 hari saja saya pengen istirahat, nggak bekerja." Tapi anjing ngomong dengan ayam. Apa bilang tadi? Saya jawab, kalau cerita Nurjan pengen guyuk, pengen ketawa. "Tidak mau bekerja lagi untuk Tuhan kita," katanya. Dan kemudian ayam ini berjalan, berteriak, petak-petok dan sebagainya. Ketemulah dengan temannya yang bernama Bebek. Dia cerita lagi dengan ayam ini, dengan Bebek. "Saya tadi mendengar berita dari anjing milik Tuhan kita. Beritanya tuh seperti ini. Masa lembu milik Tuhan itu nggak mau bekerja dan pengennya nganggur." Dan tambahin lagi. Bapak Ibu, seringkali kita nggak paham. Seringkali kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, dan seseorang itu menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sudah ditambahi garam, tambahi gula, tambahi kecap, tambahi macam-macam, sehingga rasanya dari nano-nano, dan itu paling berbahaya. Karena itu kalau ada berita yang sebetulnya itu urgent untuk kita keep, bicaralah dengan hati-hati kepada siapa kita bicara, dan lebih baik kita diam dibandingkan harus ngomong satu dengan yang lain, karena akan jadi runyam, ya. Dan kalau kita bicara seperti ini bukan ciri seorang yang dewasa dalam Kristus, bukan debu tanah yang menjadi segambar dengan Allah. Yang ketiga tadi ya, yang keempat sekarang. Yang keempat, ciri seorang yang dewasa dalam perjalanan iman percaya mereka, dalam karakternya adalah daya tahan menghadapi tantangan. Ketika bekerja, ketika sekolah, ketika bermain di jejaring sosial, kita harus kuat. Karena ada banyak orang yang suka dengan kita, ya, tapi ada juga hater yang mungkin gak tahu siapa orangnya. Mari coba lihat video ini, mungkin Bapak Ibu tahu dan pernah mendengar video ini. Hidup itu Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, tapi orang lain yang ngomentarin. Ya, mungkin memang seperti itulah hidup. Tapi udah tahu gitu, kenapa lagi komentarnya masih dipikirin? Ya, kadang kita tuh gampang banget ya terpengaruh akan opini orang kepada kita. We care too much about what other people think. Baru mau memulai sesuatu,
Waduh, udah mikir duluan. Nanti teman mikirnya gimana ya? Baru mau mencoba hal yang baru, takut. Nanti kalau haters pada komen gimana? Ada satu komentar negatif aja langsung seminggu gak bisa tidur. Ada satu dislike di sosial media aja langsung sedih dan kepikiran. Sadarkah kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini akan selalu ada orang-orang yang suka dan ada yang gak suka. Perkataan negatif itu akan selalu ada. Tapi semua itu tidak akan menghancurkanmu dan menenggelamkan kamu. Kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Bagikan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah air keruh. Kapal itu akan terus berlayar dan tidak akan pernah tenggelam oleh air keruh tersebut. Tapi kapal itu akan hancur dan tenggelam jika ia membiarkan air itu masuk terus-menerus ke kapal tersebut. Begitu juga dengan kamu. Perkataan dan komentar negatif bisa saja muncul dari mana? Orang-orang sekitarmu, di sekolah, di tempat kerja, sosial media, bahkan mungkin dari keluarga. Tapi selama kamu tidak membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Tapi Miss Mary, bukannya kritikan itu baik, maksudnya kan membangun. Memang, tapi kamu harus bisa membedakan yang mana kritikan, yang mana hujatan. Sahabat yang baik, dia bisa menasehati tanpa bikin sakit hati. Dia bisa memberi masukan tanpa harus mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Dia bisa membuatmu lebih baik lagi tanpa menjatuhkan harga diri. Jadi jagalah dan bentengilah hatimu. Seekor singa tidak akan terusik dengan komentar-komentar domba yang berisik. Seorang satria tidak akan berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka berada di bawahmu. Biarkan saja, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Nggak perlu ditanggapi, apalagi membela diri. Karena yang mendukungmu tidak perlu penjelasan. Dan yang tidak menyukaimu akan selalu siap dengan hujatan. So, if it is the right thing, just keep doing and just keep going. Biarlah waktu yang akan menjawabnya, biarlah hasil yang akan berbicara. Just keep doing, just keep going. Luar biasa. Tetap kerjakan dan tetap lakukan apa yang menjadi aktivitas kita, sekalipun ada banyak tantangan. Ketika Anda bermain di jaring sosial, mungkin ada orang-orang yang suka dengan kita, tapi mungkin ada hater dan sebagainya. Di pekerjaan juga sama. Mungkin ada orang-orang yang suka dengan kita, tapi ada orang-orang yang benci dengan kita. Karena itu di semua kehidupan kita diperhadapkan kepada tantangan itu. Yang paling penting adalah apakah kita mencoba tenggelam, membiarkan arus deras itu masuk ke kapal kita dengan pikiran negatif, dengan tanggapan, dengan pembelaan diri. Oh benar Pak ya, kan nggak apa-apa bikin define begitu, perlawanan. Kan kalau nggak dilawan repot orang-orang seperti itu. Just keep doing, just keep going. Artinya kita betul-betul biarkan itu terjadi dan kita melihat di sana akan ada waktu yang menentukan. Apakah kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara apa? Tahan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah kemampuan mengatasi kegagalan. Daud pernah gagal ketika ada peperangan di Siklak dan keluarganya hampir saja dibunuh oleh keluarganya sendiri, oleh prajuritnya, oleh orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi para musuhnya, orang-orang Filistin. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, perhatikan. Daud sangat terjepit, ini konteksnya itu peperangan di Siklak. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, padahal dia raja. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena siapa? Anaknya laki-laki dan perempuan. Anaknya. Tetapi Daud berusaha menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika kegagalan muncul, ketika Tuhan izinkan mengalami kegagalan dalam kehidupan kita, banyak faktor, banyak kegagalan yang seringkali terjadi.
hubungan satu dengan yang lain, pekerjaan kita dan semua. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang dewasa dengan apa? Menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Karena kita kalau baca ayat selanjutnya, Daud itu bertanya kepada Tuhan, boleh nggak aku mengejar gerombolan itu? Silakan, kata Tuhan. Dan Daud melakukannya bersama-sama dengan 600 orang. Akibatnya dia menang. Oleh karena apa? Dia mencoba untuk kembali imannya kepada Tuhan, menguatkan dirinya, keyakinannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kegagalan harus kita sikapi dengan dewasa. Ya, kegagalan tapi keberhasilan juga menjadi sebuah persoalan. Karena itu ciri dari kedewasaan seseorang adalah kemampuan mengatasi sukses. 2 Tawari pasal 26 ini bicara tentang 16 bicara tentang Raja Uzia. Raja Uzia ini telah berhasil dalam pimpinannya ketika dia berusia 25 tahun. Relatif muda, tapi dia menjadi seorang yang berhasil karena awalnya dia betul-betul cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi perhatikan ketika Tuhan mengangkat dia dengan keberhasilan, dengan kekayaan yang luar biasa. Perhatikan ayat ini. Setelah ia menjadi kuat, kalau bicara tentang kuat ini raja, kuat secara ekonomi, finansial, teritorial dari kerajaan yang dipimpinnya, ia menjadi apa? Sombong, tinggi hati, gengsinya mulai naik dia, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan. Ada yang salah di sini? Apakah ada yang salah? Oh, jelas. Membakar ukupan itu bukan tugas raja, tapi tugas imam. Ya, tugas imam. Dan ketika membakar ukupan dia, itu persoalan kejahatan bagi Tuhan. Akibatnya Tuhan menegur dia. Tuhan membuat dia diizinkan mengalami kegagalan. Oleh karena apa? Dia tinggi hati, dia berubah setia kepada Tuhan. Dia mencoba untuk menempatkan dirinya bukan sebagai raja, tapi sebagai imam. Membakar ukupan berarti ada umat Tuhan yang dibawa dalam persembahannya itu, termasuk orang yang dipimpinnya mungkin. Dan itu persoalan. Ketika Anda diberkati Tuhan, ketika Anda sukses, ketika Anda dengan kekayaan yang melimpah, tetaplah menjadi seperti Anda dulu sebelum berhasil. Mungkin dengan tampilan kita boleh nggak persoalan itu, tapi hati kita, perasaan kita dengan Tuhan tidak boleh tergeser 0, derajat atau 0,1 derajat. Karena kita tergeser dan kita nggak berubah, maka akan ada persoalan di situ dalam kehidupan kita. Dan ini bahaya bagi para pastor, bagi para pendeta kalau Tuhan izinkan sudah dibawa masuk dalam pengalaman-pengalaman yang indah. Seringkali jemaat umat Tuhan gak dibawa kepada Tuhan, seringkali dibawa kepada nasihat kepada dirinya dan menjadi kultus individu. Ini sebuah persoalan. Maka kita perlu hati-hati melihat kondisi keberadaan kita. Ketika Tuhan mengangkat kita, ketika Tuhan berkati kita, apakah kita bisa tetap rendah hati, tetap setia kepada Tuhan, dan menjalani kehidupan kita dengan baik. Berikutnya, suka makanan yang keras. Itu orang dewasa. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 tadi, Ibrani pasal 5 ayat 14 tadi kita baca. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanan yang keras itu bicara tentang respon hati sebetulnya. Karena kalau kita bicara tentang itu, orang itu bisa mengatakan apa saja kepada kita lewat firman Tuhan yang disampaikan, mungkin seperti mimbar seperti ini atau di YouTube yang kita perhatikan. Tapi yang menjadi persoalan adalah bukan saat kita mendengar dari si penyampai itu, tapi respon hati kita itu menuntut sebuah respon hati yang benar. Apakah kita menjadi orang yang dewasa dalam Kristus atau tidak? Dan semakin keras
firman itu menghantam kita. Dan kalau kita respon hati kita betul, maka kita akan menjadi orang-orang yang dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu contoh Daud misalnya. Ketika dia tahu bahwa dia berbuat dosa, berbuat salah, Nabi Nathan datang kepadanya dan memberikan sebuah ilustrasi kepadanya. Dan dia marah. Dia marah banget. Siapa orang itu? Gitu katanya. Itu Tuhan sendiri. Tapi ketika Nabi Nathan datang menegur, dia tidak mencoba untuk melawan teguran Nathan. Tapi dia berduka cita atas dirinya, dan itu artinya dia bertobat. Padahal yang disampaikannya itu adalah makanan keras bagi dia, membuat dia semakin dewasa. Yang berikutnya, ayat yang ke-8 adalah, ciri yang ke-8 ini menandakan kita apakah kita bertanggung jawab dengan pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Yeremia pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab, masing-masing kita punya tanggung jawab. Di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di semua lini kehidupan kita, di komunitas kita juga ada tanggung jawab yang kita perlu kerjakan dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya kita dapat saling mengisi, bersinergi dalam pengalaman pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita bisa bersinergi melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, maka kita akan semakin solid dan kuat oleh pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya sekarang di hati kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan? Iman kita stabil, kemampuan kita mengendalikan emosi cukup bisa kita kendalikan, kita dapat mengontrol perkataan kita dengan baik, bahkan daya tahan kita menghadapi tantangan cukup solid oleh karena kemampuan iman kita yang baik. Bahkan saat kita menghadapi kegagalan sekalipun dan kesuksesan, kita bisa mampu. Kita suka makan makanan yang keras dengan respon hati, dan mari kita belajar untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan dan bahkan pelayanan kita. Kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, ini sebetulnya yang menentukan dewasanya kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena itu karakter itu sangat penting dan harus kita miliki. Karena karakter itu bukan hanya bicara tentang status kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, telah diubahkan oleh Tuhan dan menjadi kebanggaan Tuhan kita. Tapi karakter itu juga bicara tentang hidup kita yang harus menjadi kesaksian. Dan karakter itu harus menjadikan kita dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi yang keempat, pagi ini yang terakhir saya mau sampaikan, karakter itu menentukan kesinambungan hidup kita. Kalau Anda diangkat sukses dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, pertahankan itu dengan karakter kita. Dalam hidup kita, dalam hidup manusia ada dua hal penting. Yang pertama adalah karisma, dan yang kedua adalah karakter. Karisma itu bicara tentang karunia, skill, kepandaian. Bapak Ibu, apa manfaat karisma? Karisma itu atau karunia itu membawa kita dalam kesuksesan, keberhasilan. Iya, itu karisma. Membuat pelayanan kita dan pekerjaan kita menjadi semakin efektif. Itu karisma yang membawa kepada kita masuk dalam keberhasilan dalam kehidupan kita. Tapi yang menentukan untuk tetap bertahan dalam keberhasilan kita bukan kepandaian, bukan karisma yang kita miliki, tapi karakter. Itu sifat kita, tabiat kita, perilaku kita. Karena karakter itu memberikan sebuah kesinambungan untuk tetap kita bertahan dalam posisi kita sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mempertahankan keberhasilan dan pekerjaan atau yang kita lakukan akan semakin efektif. Saya coba berikan contoh. Saul, siapa yang tidak tahu awal ketika Tuhan pilih Saul?
Dia dari suku Benyamin, perawakannya tinggi, berbeda dari keluarganya. Dia sangat ideal. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Saul ini tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia dibawa dalam keberhasilan. Iya, dia memiliki karisma, tetapi karakternya buruk. Dia punya karisma, tapi karakternya buruk. Akibatnya apa? Keberhasilannya tidak langgeng. Akibatnya apa? Apa yang dilakukannya itu tidak efektif. Padahal persoalan yang sebetulnya menjadi hal yang sangat mudah bagi Saul adalah mentaati apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Persoalan yang muncul mengapa karisma dari Saul, pengurapannya itu hilang, dan roh kuasa kegelapan itu menguasai hidupnya, mengontrol hidupnya, sehingga urapan Tuhan itu bisa hilang oleh karena karakter yang tidak baik. Karismanya hilang, pengurapannya hilang. Ketika Tuhan ngomong begini, itu dia habisi orang Amalek itu beserta raja-rajanya. Dari anak kecil, binatangnya, semuanya harus dihabisin. Tapi Saul itu mencoba untuk berargumen dengan Tuhan. Dia nggak bunuh Raja Agag. Dia sisakan domba, lembu yang gemuk-gemuk yang baik itu. Alasannya ketika Samuel menegur dia, mau apa? Untuk apa ini? Kata Samuel. Kan bisa digunakan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Samuel ngomong, bukan persembahan yang diperkenan oleh Tuhan, tapi ketaatanmu kepada Allah. Dan hari itu Samuel menunjukkan kepada Saul, dia ambil pedang dan hari itu dicincanglah Raja Agag. Kejam Samuel, karena Tuhan yang memerintah. Tapi yang dilakukan membuat Saul memahami bahwa harusnya dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Karakter itu menjadikan kita akan menjadi semakin dewasa. Tapi karakter itu akan membawa sebuah kesinambungan, eksistensi kesinambungan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita diangkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan, biarlah sama tetap karakter kita sebelum kita diberkati dan diangkat tinggi. Punya kerendahan hati, punya sikap yang baik, punya kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam komitmen pengiringan kita kepada Tuhan. Dan jangan mudah tergoyah diperhadapkan kepada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi itu karakter itu menentukan kesinambungan hidup kita. Yang dilihat orang akhir dari semua itu adalah bukan keberhasilan kita, tapi karakter kita. Misalnya, contohnya, orang ini baik, tapi sayang mulutnya bocor. Pelayanannya, khotbahnya baik, bagus, tapi sayangnya tersinggungan. Oh, ini persoalan. Ini hanya dua contoh. Ada banyak sekali yang kalau kita perhatikan baik-baik dalam pengalaman kehidupan kita. Dalam bisnis pun juga kita mungkin sama. Kita hati-hati kalau ada orang yang betul-betul nggak mengatakan seperti apa yang dia janjikan di awal. Tak bayar Pak, tak bayar. Jebulnya nggak dibayar begitu. Hati-hati, kita hati-hati juga. Tapi itu yang terjadi. Tapi kalau karakternya baik, sikapnya baik, rendah hati, kita itu suka dengan orang-orang yang seperti dalam bisnis dengan mereka itu akan baik. Kesimpulannya pagi ini, Bapak Ibu Tuhan, kita ini adalah manusia, debu tanah, diciptakan serupa dengan Kristus. Dan Kristus telah membaharui kita, roh kita, status kita, dan karakter kita. Dibaharui semuanya oleh Kristus. Karena itu, mari kita menjadi kebanggaan Tuhan. Mari dengan karakter kita menyampaikan kesaksian hidup kepada banyak orang. Dan Anda menjadi orang-orang yang dewasa. Kita semua menjadi orang yang dewasa. Dan ketika karakter itu dapat membawa kita naik semakin tinggi,
semakin bijaksanalah dalam mengatur memanage kehidupan kita. Karena karakter akan membawa Anda dan saya masuk dalam pengalaman-pengalaman yang indah. Sebuah kesinambungan eksistensi dari kehidupan kita. Maka Anda dan saya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita renungkan baik-baik buat kehidupan kita pagi ini. Kalau Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh punya pengalaman iman yang memang kita miliki seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Seperti Kristus. Persoalan ada, tantangan dalam rumah tangga ada. Tapi bagaimana respon hati kita menghadapi itu dan pengalaman komitmen kita kepada Tuhan tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang saya sampaikan pagi ini akan jadi berkat buat kehidupan kita. Amin.